Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 19223129 dari kelas Gizi 5A. Di sini ingin menjelaskan sebuah artikel yang saya review mengenai weight food records, yaitu berjudul Minimum Dietary Diversity for Women, Partitioning Misclassification by Proxy Data Collection Methods Using Weight Food Records as the Reference in Ethiopia. Nah, jadi ini untuk artikel yang berjudul Minimum Dietary Diversity for Women, Partitioning Misclassifications by Proxy Data Collection Methods Using Weight Food Records as the Reference in Ethiopia. Ini merupakan sebuah artikel yang dipublikasikan di Current Developments in Nutrition pada tahun 2024 yang ditulis oleh Giles T. Henley Cook, Sarah Hugerwerf, Juan Pablo Paragues, dan Simon M. Gee, dan juga Bridget A. Holmes. Nah, ini reviewernya adalah saya sendiri, Robiatul Adawiyah, pada tanggal 18 September 2025, dan di sini sudah disertakan link dari artikelnya. Jadi latar dari ditulisnya artikel ini adalah karena metode sederhana untuk menilai minimum dietary diversity for women atau MDDW seperti non-quantitative list based atau open 24-hour recall ini cenderung melebihi prevalensi atau overestimate dari realita yang ada di lapangan. Nah, sedangkan alasan dari overestimate ini tuh belum jelas diketahui apa. Tujuan dari dibuatnya artikel ini sendiri adalah untuk membandingkan akurasi dari metode proxy atau list based dan open 24-hour recall dengan weight food records atau WFR. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi sumber kesalahan pelaporan MDDW menggunakan metode proxy, yaitu list based dan juga open 24-hour recall. Nah, untuk metodenya sendiri pada studi ini tuh digunakan desain non-inferioritas dengan melibatkan 431 wanita usia 15 hingga 49 tahun di Ethiopia. Nah, pada hari pertama ini menggunakan metode weight food record sebagai pembanding, lalu pada hari kedua itu dilakukan recall dengan menggunakan dua metode, yaitu list-based dan open 24-hour recall. Nah, untuk analisis datanya itu digunakan uji kesesuaian seperti McNamara dan juga Wilcoxon, lalu uji kesepakatan seperti kappa, weighted kappa, dan juga Bland-Altman, lalu yang terakhir ada uji akurasi klasifikasi atau menggunakan ROC. Pada hasil studi ini didapatkan bahwa proporsi wanita yang memenuhi minimum dietary diversity for women atau MDDW berdasarkan weight food records ini adalah 8%. Namun jika menggunakan metode proxy seperti list based atau open 24-hour recall, itu untuk list based sendiri itu cenderung overestimate, yaitu di angka 16%, sementara untuk open 24-hour recall itu overestimate di angka 12%. Artinya itu kedua metode proxy itu cenderung overestimate. Nah, kesalahan terbesar itu ternyata berada disebabkan pada bias dari responden, dan juga ada pada kelompok pangan seperti pulse, kacang-kacangan, terus ada produk susu atau dairy, dan juga buah-buahan yang lain. Memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu menggunakan weight food record atau WFR sebagai penilaian, dan merupakan ini tuh gold standarnya penilaian konsumsi pangan karena dia tuh detail dan juga langsung gitu. Jadi hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Yang kedua itu studi ini tuh melibatkan sampel yang cukup besar dan menggunakan analisis yang komprehensif. Termasuk diantaranya itu ada uji kesesuaian, kesepakatan, dan juga akurasi klasifikasi. Nah, di samping itu tuh ada beberapa kekurangan dari studi ini. Yang pertama itu pengukuran konsumsi pangan itu hanya dilakukan selama 1 hari, sehingga mungkin ini belum mencerminkan hasil atau pola makan harian secara penuh. Lalu untuk penggunaan WFR ini sendiri bisa mempengaruhi perubahan perilaku makan responden, karena responden ini tahu bahwa mereka itu sedang diawasi, sehingga mungkin
ada terjadi manipulasi data. Nah, yang terakhir itu studi ini tuh karena dilakukan dalam waktu 1 hari dan juga di satu lokasi, jadi hasilnya tuh belum tentu mewakili variasi musiman atau secara nasional. Baik, dari studi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa metode proxy seperti Open 24-hour recall dan juga list-based itu dia tuh cenderung meng-overestimate minimum dietary diversity for women. Lalu untuk bias kesalahan mengapa dia overestimate itu dominan di bias dari respondennya sendiri daripada masalah dari food list kuesioner. Nah, sarannya itu ada food list tuh harus sesuai dengan konteks, lalu dilakukan uji skala kecil dan juga pelatihan untuk enumeratornya. Nah, lalu ada lagi penting untuk meningkatkan akurasi survei gizi di negara berkembang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.